Jika kita melihat ke sekeliling kita, banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan mungkin kita sendiri itu mengalami kemalasan atau kekenduran di pertengahan bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ablagana Ramadan wa aqamana fi nisfih wa arana ayatihi wa barakatih. Nahmaduhu hamdas syakirin wa nasta'inuhu isti'anatas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qala inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'da. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sebagai umat muslim telah menjalani hari-hari yang penuh dengan kelelahan. Kita telah menjalani hampir separuh bulan Ramadan ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk setidaknya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengekspresikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang suci ini, marilah kita memperbanyak bacaan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau kita tidak akan pernah yang namanya merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya singgung di bagian awal video ini, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Sabdanya itu seperti apa? Yaitu inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Yang artinya itu seperti ini. Sesungguhnya di setiap amal kita itu ada yang namanya masa semangat, dan di setiap masa semangat itu pasti ada yang namanya masa kendur. Maka tidak heran jika kita melihat ke sekeliling kita, banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan mungkin kita sendiri itu mengalami kemalasan atau kekenduran di pertengahan bulan Ramadan ini. Tapi tahu gak sih teman-teman, bulan Ramadan itu hanya datang setahun sekali. Maka jika seandainya kita itu mengendur ataupun bermalas-malasan di pertengahan bulan Ramadan, kita itu tidak hanya akan kehilangan waktu, tapi kita juga akan kehilangan momen yang belum tentu akan dapat terulang kembali di masa depan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu bulan Ramadan di tahun depan ataupun tidak. Tapi teman-teman, di antara banyaknya kekenduran atau kemalasan yang terjadi di bulan suci ini, saya hanya akan membahas 3 saja. Karena menurut saya 3 ini sudah mencakup dan memang paling spesial lah di bulan Ramadan ini. Kekenduran yang pertama itu ada pada puasa itu sendiri. Kita semua tahu puasa itu adalah esensi dari bulan Ramadan. Puasa itu adalah hal yang spesial dari bulan Ramadan. Tapi sayangnya jika kita melihat entah itu ke media sosial seperti Instagram ataupun TikTok, banyak sekali video ajakan untuk memutus puasa di tengah hari, atau yang biasa kita sebut mokel. Atau bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang melakukan. Hal itu sangat miris sekali, karena puasa yang menjadi ibadah utama dalam bulan ini justru mengendur di pertengahan bulannya. Hal yang kedua adalah sholat tarawih. Jika kita flashback
ke malam pertama atau sampai malam kelima, intinya malam awal-awal masa Ramadan, banyak sekali jamaah terawih di masjid-masjid di luar sana. Bahkan saking banyaknya, itu setiap masjid hampir full. Tapi hal itu kian hari mulai berubah. Karena mulai malam ke-6, jumlah jamaahnya itu semakin berkurang. Semakin berkurang dan semakin berkurang. Hal ini sangat sayang sekali karena tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dan hal ketiga atau kekenduran yang ketiga itu adalah tadarus Al-Quran. Hal ini yang paling parah teman-teman, karena jika kita melihat beberapa tahun ke belakang ini, para remaja pada khususnya dan orang-orang yang lain itu mulai kehilangan semangat mereka untuk membaca Al-Quran. Padahal jika kita melihat di bulan-bulan yang biasa saja, yang tidak spesial saja, per huruf hijaiyah dari membaca Al-Quran itu sudah dihitung pahala. Apalagi jika kita membacanya itu di bulan yang suci ini. Oleh karena itu teman-teman, saya di sini ingin mengingatkan kepada kita semua, entah itu kepada diri saya sendiri ataupun kepada teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada, agar kita semua tetap semangat menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini sampai Hari Raya Idul Fitri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.